Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifki Suebo Mafa dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Fast Fourier Transform atau FFT untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum pengolahan sinyal digital. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan apa itu Fast Fourier Transform atau FFT itu sendiri. Jadi Fast Fourier Transform ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi. Sementara itu, IFFT adalah singkatan dari Inverse Fast Fourier Transform. Jadi kita di sini membahas mengenai FFT, IFFT tentunya tidak dapat dilepaskan dari DFT atau disebut juga Discrete Fourier Transform. DFT ini merupakan metode transformasi matematis untuk sinyal waktu diskrit ke dalam domain frekuensi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa DFT itu merupakan metode transformasi matematis sinyal waktu diskrit, sementara FFT itu adalah algoritmanya yang digunakan untuk melakukan transformasi tersebut. Secara umum terdapat dua buah pendekatan yang dijalankan dalam algoritma FFT ini. Pendekatan tersebut yaitu decimation in time (DIT) serta pendekatan decimation in frequency (DIF) atau DIF. Dalam implementasi perangkat, pendekatan DIF ini lebih disenangi karena data input dapat langsung dimasukkan sesuai dengan posisi aslinya, natural, sementara dalam pendekatan DIT atau data input DIT, data input harus terlebih dahulu diubah secara bit reverse. Dalam transformasi sinyal waktu diskrit dengan menggunakan FFT itu dikenal istilah dengan butterfly. Dalam konteks algoritma transformasi Fourier cepat, butterfly adalah bagian dari perhitungan transformasi Fourier diskrit atau DFT yang lebih kecil menjadi DFT yang lebih besar, atau sebaliknya. Memecah DFT itu yang lebih besar menjadi subtransformasi. Dengan kata lain, butterfly adalah elemen terkecil dari suatu operasi FFT. Namun butterfly ini berasal dari bentuk diagram aliran data dalam kasus radix 2. Masing-masing jenis pendekatan algoritma FFT ini dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya beberapa jenis yang sering digunakan dalam pendekatan FFT itu adalah radix 2, radix 4, serta radix 8. Nah, pada kali ini akan digunakan jenis pendekatan radix 2. Berarti radix 2 ini berarti sejumlah n sampel yang akan ditransformasikan dibagi menjadi dua kelompok dalam tiap kali rekursi yang terjadi. Untuk mentransformasikan 8 titik sampel dengan menggunakan radix 2. Maka dibutuhkan 3 tahap proses. Angka ini diperoleh dari 2 log 8 sama dengan 3. Setelah saya memaparkan sedikit tentang FFT dan teman-temannya yang berhubungan, di sini saya punya sebuah contoh soal FFT dari teman. Contoh soal decimation in frequency FFT. Di sini punya sistem yang telah diketahui, misalnya seperti 0 terus dengan 6 dan yang lain-lain. Terus yang ditanyakan itu adalah tentukan outputnya output YN dari sistem tersebut menggunakan decimation in frequency algoritma. Di sini juga telah ada jawabannya. Nah, di sini di sini menggunakan algoritma dari IFFT, tapi di sini itu ternyata hampir sama dengan algoritma dari FFT, hanya definisi UN-nya saja yang berbeda. Nah, di sini
terdapat rumus IFFT yang sama dengan 1 per N FFT, terus WN sama dengan EJ 2Pi per N. Selanjutnya di sini ada pendekatan radix 2 yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kita di sini menggunakan pendekatan radix 2 yang punya ciri-ciri butterfly, efek butterfly ini seperti ini. Nah, di sini kita menentukan persamaan, misal persamaan F sama F0 sampai F7. Nah, persamaan ini ditentukan dari pendekatan radix 2 ini. Dari sini, misal F0 itu sama dengan Y0, Y4. Nah, Y0-nya itu ini, Y4-nya itu ini. Atau ini juga ini. Nah, di sini mungkin nanti akan dijelaskan lagi. Di sini itu hanya untuk menentukan persamaan F0. Selanjutnya, nah di sini adalah untuk memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui dari soal. Misal F0 kan telah ditentukan dari pendekatan radix 2 punya persamaan Y0 tambah Y4. Tinggal dimasukkan Y0 itu berapa, Y4 itu berapa. Misal di sini 36 plus 0, jadi dihasilkan 36. Nah, hasil dari persamaan ini setelah hasil dari persamaan yang telah dimasukkan ke dalam persamaan tadi, setelah itu kita mencari persamaan G yang di sini itu F, yang di sini G, yang di sini Y. Nah, berarti dari sini kita mencari menentukan persamaan G yang diambil dari F0 plus F2 dan seterusnya. Sama seperti halnya yang mencari menentukan F, persamaan F. Setelah menentukan persamaannya, terus kita memasukkan fungsi yang nilai yang telah diketahui dari persamaan sebelumnya. Misalnya itu G itu kan F0 itu yang telah diketahui sebelum itu 36. 36 F2 itu berapa? Itu tidak ada, berarti 0, berarti 36 plus 0 jadi 36, dan seterusnya. Terus kita di sini menentukan H, persamaan H ditentukan oleh pendekatan radix 2 juga. H itu berarti di ujung sini dan menggunakan persamaan G sini. Jadi G0, G1 dan seterusnya sehingga mendapatkan hasil persamaan H 0 sampai H7. Setelah itu seperti biasa dimasukkan pula hasil nilai dari G setelah ditentukan sebelumnya sampai menentukan output YN. Output YN itu di sini adalah 2578750 yang dapat dari sini. Nah, di sini pun pengurutannya di sini itu dari 0 ke 7 itu tidak beraturan. Di sini tuh kalau nggak salah mengikuti aturan bit inverse. Jadi bitnya itu kita balikan yang asalnya 0010 menjadi 0100. Jadi ini itu adalah bit biner. Jadi di sini akan terbalik soalnya jadi sini menggunakan fungsi bit inverse. Jadi di sini nilainya 2578750. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari saya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.